Ini adalah cara untuk menentukan kekuatan tren dengan menggunakan Force Index. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This Is The Channel. Dan hari ini kita masuk ke tutorial Forex lagi teman-teman ya, ke segmen tutorial Forex. Dan pada tutorial kali ini gue akan jelasin tentang yang namanya Force Index, oke? Dan Force Index ini bisa digunakan juga di saham ya. Jadi kalau misalnya kalian mau gunain di saham, it's okay. Mau gunain di Forex juga boleh ya. Tetapi sebelum mulai gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join ke grup trading gue yang gue buat di Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join grup tersebut dan kita bisa diskusi bareng-bareng di sana. Nah, bicara tentang Force Index, ini Force Index ini termasuk salah satu indikator oscillator ya. Jadi dia juga lagging, tentu saja yang namanya indikator itu pasti semuanya lagging atau terlambat ya. Dan untuk menggunakan indikator ini kita perlu yang namanya konfirmasi ya. Nah, konfirmasinya paling bagus adalah dari price action. Bagaimana caranya? Gue akan jelasinnya seperti biasa di monitor supaya lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini kita akan bahas tentang satu teknik lagi untuk Forex teman-teman ya. Sebenarnya bisa untuk Forex, bisa untuk saham sih ya. Jadi gue mau bahas indikator yang namanya Force Index ya. Jadi banyak yang request juga ya di kolom komentar ataupun yang DM. Banyak yang minta, Bang, bahas tentang Force Index. Oke, sekarang gue akan bahas tentang Force Index nih teman-teman ya. Jadi pertama Force Index itu merupakan satu indikator oscillator teman-teman ya, dimana indikator oscillator itu yang kalian tahu itu sifatnya lagging ya, yang pertama ya. Jadi sudah pasti jangan digunakan sebagai independent tool atau tools yang dipakai sendirian gitu ya, nggak boleh, harus dikombin dengan yang lain. Nah, kabar baiknya ya, gue akan kasih kalian sistem gratis teman-teman ya. Jadi di video ini gue akan bahas tentang Force Indicator dan sekalian juga gue kasih kalian satu tips atau satu sistem trading yang bisa kalian pakai dengan si Force Index ini ya, dan gue kasihnya secara free, oke? Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa membantu kalian juga teman-teman ya dalam trading, oke? Nah, sekarang cara memunculkannya bagaimana ya Force Index ya? Gampang caranya ya. Kalian tinggal ke sini teman-teman ya, indikator list di atas, kalian klik ya. Ini kalau misalnya nggak muncul di OBS saya nggak tahu kenapa ya, tapi yang jelas kalian bisa cari ya. Kalau nggak muncul ya, kalian cari namanya oscillator, di oscillator terus cari namanya Force Index. Oke, nah kalian klik akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ini defaultnya itu sebenarnya 13 ya. Kalau misalnya kalian lihat di layar kalian atau di MetaTrader kalian tuh defaultnya 13. Tapi kalau dalam hal ini saya ganti ya teman-teman. Kalau saya pakainya tuh 14, oke. Dan stylenya ini warnanya bebas ya. Kalau saya biasa pakai warna biru, dan kalian langsung klik oke saja. Ya, seperti ini. Nah, di Force Index ini ada 3 komponen penting ya, yaitu adalah seperti biasa yang namanya oscillator tuh ada batas atas, ada batas bawah, dan ada midpoint, oke? Tetapi dalam Force Index ini spesialnya kenapa? Karena yang diperhatikan itu adalah titik 0 ini aja nih. Di kanan ini kan ada tulisan 0 teman-teman ya. Aduh, sorry nih nggak kelihatan. Saya masih geser dulu apa namanya? Sebentar, saya geser ke tengah dulu teman-teman. Ke atas dulu deh. Saya geser ke atas. Oke, sebentar. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya teman-teman ya, di kanan sini ya, di pojok kanan bawah itu ada 3 angka ya, ada yang 5.1, ada 0, ada minus 6,7. Kalau di Force Index itu kalian hanya perlu perhatikan ini yang nolnya aja teman-teman. Jadi di nolnya ini kasih kalian klik line ini, horizontal line ya, yang di atas ini. Terus kalian kliknya di tengah sehingga akan muncul garis merah seperti ini. Itu sebagai penanda aja, biar gampang ke depannya, oke? Nah, sekarang fungsinya apa sih Force Index itu? Sebenarnya fungsi Force Index ini ngasih lihat kita seberapa kuat suatu tren ya. Jadi kalau misalnya tren bullish dia itu bullishnya seberapa kuat, kalau bearish itu bearishnya seberapa kuat. Cara bacanya gimana? Gampang ya. Kalau misalnya bullish trend seperti ini, terus harganya bergerak di atas garis merah ini atau di atas titik nolnya ya, dia punya garisnya itu yang biru-biru ini. Itu berarti menunjukkan bahwa trennya ini bullishnya itu lagi kuat gitu teman-teman ya, lagi kuat banget ya. Tapi sebaliknya kalau misalnya tren bearish seperti ini ya, dan dia harganya Force Indexnya berada di bawah garis merah, itu berarti tendensinya sellernya lebih kuat ya, atau yang bearishnya lebih kuat seperti itu. Tapi gimana Bang kalau misalnya dia masih bullish terus dia cuma koreksi tapi dia nembus ya. Nah ini yang akan gue kasih tahu di step berikutnya, oke? Jadi pengertian Force Index seperti itu ya, cara bacanya juga nggak susah ya, jadi gampang sekali bacanya. Nah sekarang sistemnya gimana yang mau gue kasih tahu ya.
Pertama, kalian bisa mendetek yang namanya swing ya, teman-teman. Swing yang valid itu seperti apa? Caranya gimana ya? Misalnya seperti ini, teman-teman ya. Eh kita lihat ya di sini, contohnya di sini gua kasih gambar dulu ya, di swing yang ini ya. Nah, di swing yang ini, teman-teman ya. Ini kan ada swing low, teman-teman ya. Tapi kita kan pengen tahu ya, ini swingnya nih valid apa enggak sih? Ini swingnya sebenarnya oke nggak buat entry gitu ya. Caranya gampang, cara ngeliatnya ya. Kalian tinggal lihat pada saat dia harga mulai bergerak ke bawah gitu ya, kalian lihat force indexnya. Oh, ternyata dia membentuk nembus ke bawah nih force indexnya nih. Berarti kita nggak boleh entry buy dulu karena apa? Force indexnya masih di bawah gitu kan. Nah, ketika dia bikin swing, teman-teman ya, ke atas seperti ini, dia bikin swing, kita lihat force indexnya seperti apa. Oh, ternyata pas bikin swing force indexnya masih berada di bawah. Berarti kita belum boleh entry dulu di buy nih supaya aman gitu ya. Nah, terus pada saat dia bergerak ke atas ini, dan pada saat dia force indexnya masih berada di bawah seperti ini berarti kita masih belum boleh buat entry, teman-teman ya. Oleh karena itu swing yang ini kita nggak boleh entry buy dulu. Karena apa? Karena force indexnya masih di bawah. Dan itu sebenarnya bisa dilihat juga ya hasilnya, ternyata pas dia naik sedikit dia turun lagi ke bawah, dan bisa jadi kalau misalnya kita entry di sini kita bisa jadi malah ketarik gitu ya, teman-teman ya. Tetapi kita perhatikan di swing sebelahnya, teman-teman, yang ini ya, yang sebelah sini, teman-teman. Kita lihat pada saat dia ke bawah, oke. Pada saat harga ke bawah force indexnya malah bergerak ke atas, teman-teman ya, malah bergerak ke atas dan dia ngebreak ke atas. Sehingga pada saat yang dia bikin swing di sini, teman-teman ya, ini dia force indexnya berada di atas, oke. Dan kalau misalnya force indexnya sudah ada di atas ini, di atas garis seperti ini, teman-teman ya, ini kita boleh siap-siap untuk entry. Caranya gimana? Kita entrynya menggunakan cara swing ya. Jadi ketika lihat dia yang paling rendah, oke, kita entry di atas pada saat dia break swingnya, teman-teman ya. Jadi di atas sini, di garis area sini. Karena kenapa di area sini? Karena ini candle yang ini kan yang paling bawah yang membentuk swingnya. Kita harus ngebreak dia punya atas dulu. Berarti kalau misalnya dia belum close di atas ini, kita jangan entry dulu. Berarti kalau misalnya seperti ini, kita entrynya pada saat dia di sini, teman-teman ya, di area sini. Gua gambarin dulu biar jelas ya. Jadi entry di area sini, teman-teman. Karena apa? Karena dia sudah close di atas si swingnya. Dan kita make sure lagi di indeksnya juga ya, di force indexnya pada saat dia di close di sini, dia masih berada di atas force index. Jadi ini masih cukup aman ya. Jadi kita entry di sini, swing low di bawah, harga bergerak terus ke atas atau naik. Seperti itu ya. Jadi itu sistem trading yang pertama. Kalian bisa menggunakan swing digabung dengan force index. Caranya seperti itu aja, oke? Nah, cara kedua, teman-teman ya, kalian menggunakan moving average juga, oke? Moving average ya, contohnya di seperti ini, teman-teman ya, moving average, dan juga menggunakan swing juga, oke? Dan juga menggunakan force index. Ini yang paling win rate-nya paling besar, teman-teman yang selama ini saya coba ya. Jadi gini caranya, ketika harga sudah berbalik ke arah moving average, teman-teman ya, di sini ya, di area sini ini gua tandain lagi, oke, di sebelah sini ya. Ini kan harga berbalik ke moving average-nya kan ya. Berarti kan ini kalau misalnya untuk entry berdasarkan moving average, kita lihat kan EMA-nya kebuka ke bawah, ada spasi, semuanya sehat, berarti dia trennya lagi bearish. Ini menunjukkan bahwa kita carinya posisi sell aja, oke. Dan untuk entry-nya biar pas itu gimana? Pada saat dia balik ke sini, teman-teman ya, ke harga sini, kita cocokin sama force indexnya. Gimana force indexnya? Oh, ternyata force indexnya itu masih di bawah garis 0 gitu ya. Masih berat tekanannya gitu ya, atau sentimennya masih bearish, teman-teman ya. Jadi ini kalau misalnya dia bikin swing di sini ya, teman-teman ya, itu kemungkinan besar masih akan terus melanjutkan ke bawah. Ya, jadi ini bisa jadi info yang sangat bagus buat kita gitu kan. Oke, jadi tinggal ya kita tinggal pakai cara entry sama ya. Entrynya pakai cara swing ya, teman-teman. Jadi kita lihat kalau dia sudah berada di bawah force index ya, kita tandain di sini. Dan pada saat dia break aja, teman-teman, di sini ya, karena kita sudah dikonfirmasi oleh force index ya, kita nggak usah nunggu sampai ini close, teman-teman. Jadi kita tinggal pada saat dia ada candle yang break, kita entry aja, karena kita sudah tahu di force indexnya tuh nunjukin bahwa oh, ternyata marketnya ini sentimennya masih bearish. Seperti itu ya. Ini kalian bisa coba backtest ke belakang, dan kalian bisa komen di bawah hasil backtestnya gimana, win rate-nya berapa. Karena saya yakin sekali win rate-nya tinggi kalau pakai seperti ini ya. Dan ini teknik yang cukup sering saya lakukan juga ya dengan force index ini, terutama di market-market yang sedang trending, teman-teman. Oke. Kalau gitu ini nggak bisa dipakai di sideways ya? Bisa kok, bisa dipakai di sideways, cuman caranya agak sedikit berbeda dan lebih complicated. Dan gua nggak akan bahas itu sekarang karena gua akan jelasinnya tuh yang simple aja, yang bisa kalian praktekkan langsung dan bisa kalian langsung coba, teman-teman ya. Dan fungsi yang ketiganya ini juga force index bisa digunakan untuk mencari divergence ya, dan
teknik mencari divergence agak berbeda dengan stokastik, dan itu juga gue gak akan bahas. Tapi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa komen di bawah ya, request mau dibahas nggak untuk menggunakan divergence, karena divergence yang ini cukup unik dan juga cukup presisi teman-teman. Oke. Ya mungkin segitu dulu aja teman-teman yang mau gue sharing kali ini. Semoga sistem trading yang gue sharing dengan Force Index ini bisa kalian gunakan dan juga bisa membantu kalian dalam trading. Ini kalau misalnya kalian menggunakan sistem ini aja, saya yakin kok kalian akan mengeliminasi posisi-posisi yang nggak perlu ya. Salah-salah posisi yang nggak jelas posisinya itu pasti bisa berkurang gitu ya. Karena ini cukup presisi untuk entry teman-teman. Oke. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah cara menggunakan Force Index untuk mengetahui kekuatan tren teman-teman ya. Dan tadi gue juga kasih lihat di monitor caranya dengan konfirmasi berupa price action seperti apa ya. Dan videonya memang tidak terlalu panjang karena memang Force Index ini juga simple, salah satu indikator saja. Jadi tidak perlu memakan waktu lama untuk menjelaskan ya teman-teman. Oke. Sekali lagi ya, buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di Discord, linknya sudah di bawah ya. Kalian bisa langsung join dan kita bisa diskusi di sana teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video di channel ini. Kalian juga bisa klik komen ya, dan juga share ke teman-teman yang lain ya, supaya yang lain juga bisa bareng-bareng belajar sama kita. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request sesuatu yang untuk gue bahas ke depannya teman-teman. Oke? Thank you sekali lagi buat yang sudah nonton video ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.